Ada lagi yang mau bertanya? Ya, halo. Ini Perkenalkan kayak diri. foundernya Hyperliquid tuh mukanya. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Tan Alexander. Saya dari Surabaya. Saya cerita sedikit ya background saya ya, Bro Timothy ya. Ya. Jadi saya ini pengusaha konvensional. Jadi saya punya pet shop, punya gudang distributor. Jadi Caron Pokpan, Matahari Sakti, Java, saya distributor pakan anjing dan kucingnya. Dan saya punya bisnis importir. Saya punya gudang ada di Surabaya, Jakarta, dan di Medan. Nah, dari 2015 saya bangun bisnis ini dari nol. Jadi murni konvensional. Jadi selama 9 tahun, 10 tahun ini, 9 tahun kemarin lah, itu saya pakai kacamata kuda. Sama telinga saya tutup. Karena saya anggap bisnis saya yang paling hebat gitu kan. Nah tetapi 1-2 tahun terakhir ini, bisnis konvensional ini saya merasa agak sulit ya. Karena ekonomi lagi lesu ya, kalau saya rasakan. Nah setiap saya ini pagi berangkat ke gudang, sore pulang ke rumah. Setiap pulang ke rumah saya selalu lihat TikTok sama Instagram. Muncul terus Bro Timothy ini. FWP terus. Jadi saya ngelihat nih. Waduh ini anak muda. Duitnya kok bisa banyak. Jadi itu awal ketertarikan saya ke kripto. Nah pertanyaan saya Bro Timothy. Saya ini kan usahanya udah cukup besar ya. Saya usahanya cukup besar. Omset saya 1 tahun ratusan miliar. Saya juga sudah pernah dapat penghargaan dari pajak, kontribusi membayar pajak terbesar di KPP Surabaya. Saya sudah hitung ya, dari capital saya punya, itu ROI 1 tahunnya hanya 10-15%. Oke. Nah, apa yang membuat saya tertarik kepada Bitcoin adalah kalau kita sudah punya capital besar, kita lempar ke Bitcoin tahun lalu 700 juta, sekarang 2 miliar. Bisa flipping 2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, kena pemikiran itu otak saya jadi rusak. Nah, menurut Bro Timothy, kalau saya scale down, saya punya bisnis, uang saya tembak semua ke Bitcoin, menurut Bro Timothy seperti apa? Oke, ini pertanyaan menarik. Dan ini pertanyaan banyak sekali teman-teman gue yang nanyain. Oke. Dan gue akan jawab dengan sama. Gue punya banyak sekali teman di industri yang berbagai macam ya. Dari data center, dari macam-macam. Ini jawabannya sederhana. Apakah bisnisnya masih bisa berkembang? Itu pertanyaan pertama. Karena ini problem yang dialami oleh Michael Saylor. Beliau tuh akhirnya fokus balik ke MicroStrategy di 2013. Dan sampai 2020, omsetnya itu stagnan. Dia coba bakar duit di marketing kayak orang gila, ratusan juta dolar. Bayar karyawan dari Microsoft, di hijack. Semua dicoba sama dia dan nggak berhasil. Karena memang bisnis sangat kompetitif. Kita sebagai pengusaha tuh tahu kadang, bisnisnya tuh akan udah stagnan, cenderung turun. Karena bisnis yang nggak berkembang tuh bisnis yang mati. Ini banyak yang nggak tahu. Mungkin sekarang bisa besar, tapi 10 tahun lagi belum tentu masih ada bisnisnya. Karena bisnis tuh nggak panjang. Gue bahkan ngomong sama teman-teman di Hollywood, ada partner kita juga di bawah tadi. Ini bisnis belum tentu selamanya. Belum tentu 10 tahun masih ada gitu loh. Fungsinya bikin bisnis itu cuma satu. Ini banyak pengusaha yang salah pikirannya. Fungsi dari sebuah bisnis adalah bikin kaya ownernya. Bukan bikin kaya bisnisnya. Banyak banget yang gue lihat juga, dia putar semua di bisnisnya nih. Ketika bisnisnya bangkrut, ada kejadian kayak tahun 98, habis semuanya. Dan gak pernah balik lagi orangnya. Biasanya jadi semi-semi gila habis itu. Nah itu yang saya rasakan Bro Timothy. Karena semakin bisnis saya besar, itu saya nggak pernah pegang duit. Nah saya tertampar dengan video orang yang punya asetnya ratusan miliar tapi beli rumah mahal aja nggak berani. Betul Itu yang sekali. saya rasakan. Betul. Karena begitu saya dapat income nih atau profit, itu profitnya gulung. Nambah di persediaan, nambah di piutang, Ya. nambah di aset, Betul. ruko, kendaraan dan lain-lain. Jadi
saya kok tertarik ke financial market karena itu. Ini- Tapi kalau saya switching, saya misalnya tutup nih, gitu kan? Saya tutup, saya masukin bijak atau tidak? Enggak, itu nggak bijak. Jadi gini, jawabannya ini banyak sekali teman gue yang nanya. Contoh ya, teman gue ada yang punya size yang sama lah, sama bro. Kerjanya di fashion and retail, omsetnya kira-kira mirip, tapi dia putar terus di bisnisnya. Marginnya oke, pintar sekali orangnya. Dia tanya pertanyaan yang sama. Ini kalau dilempar ke bisnisnya lagi, uangnya udah muntah. Jadi capital ketika dimasukin lagi itu bisnisnya udah nggak berkembang. Nah capital yang muntah itu baru ditaruh di Bitcoin. Bisnisnya tetap jalan, cash flow tetap jalan. Software-nya MSTR itu nggak pernah berhenti jalan loh. Masih produce cash flow. Ketika cash flow-nya jalan dan investasi di aset yang kira-kira 20-30%, sebenarnya bukan Bitcoin, tapi mengelola portofolio. Institusi yang tahan ratusan tahun, itu semua punya endowment fund di belakangnya. Bisnis tuh nggak banyak yang ratusan tahun, institusi yang tahan. Seperti sekolahan, universitas. Kenapa? Karena mereka punya fund di belakangnya. Tapi returnnya cuma 10-15%, bro. Kan di bawah Bitcoin. Betul, maksudnya gini, bukan itu poinnya. Poinnya adalah, ini usaha nih, ini adalah investasi. Ini harus jadi dua sebenarnya dipisah. Yang paling bagus adalah usaha yang mereka punya capital yang bisa gerak sendiri. Karena kenapa? Ketika bro bakar lagi, bakar di bisnisnya bakar terus, akan ada poin di mana itu udah muntah, nggak bisa keluar lagi. Jadi ketika itu terjadi, karena gue analisa perusahaan TBK 900, gue hafal semua laporan keuangannya. Gue tahu persis bisnis yang muntah tuh yang mana. Ketika, misalnya saya TBK ya, punya bro ya, nggak bertumbuh, belum. misalnya, nggak bertumbuh 10-15%, itu bisnis gagal. Kalau TBK, kalau sekarang kan bebas, karena private. Mau turun 10% juga nggak masalah. Kalau bro itu TBK, nggak naik 10% per tahun aja, itu di RUPS sudah dimaki-maki investor. Jadi jawabannya itu, apakah bisnis yang nggak berkembang, itu masih worth it untuk dilemparin terus. Kalau udah sampai di titik dia mau gagal, udah nggak balik lagi duitnya, itu bisa diinvestasikan. Gitu. Karena nggak enak. Jadi orang yang punya omsetnya besar, kelihatannya wow, cuman cash-nya nggak ada. Karena fungsi dari bisnis adalah memperkaya ownernya. Ketika dilempar terus di bisnisnya, ya bener bisa gede. Kecuali bro orang yang suka bikin karya. Itu ada lagi tuh. Yang cuma pengennya karya. Ada. Gua kenal orang yang seperti itu.